Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan Tarot Energi. Pada kesempatan kali ini aku akan general reading untuk kalian, dan pastinya ini adalah pembacaan umum. Belum tentu ini resonate untuk semua yang menyaksikan video ini. Dan pastinya juga tidak berbatas waktu, kapan saja kalian menyaksikan. Semoga ini memang readingan untuk kalian. Kalau memang ini resonate bagi kalian, tolong ambil yang positif saja. Kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita shuffle kartunya. Dan tema kali ini aku mengambil judul di antara dua pilihan. Jadi ada apa kisah dari cerita kalian? Mari kita cari tahu dan bagaimana kisah asmara kalian. Oke, kartu pertama ada 8 pedang. Kartu kedua ada The Wolf. Kartu ketiga ada 6 piala. Kartu keempat Page of Swords. Kartu kelima ada 6 pedang. The High Priestess. The Devil. Queen of Swords, dan kartu terakhir adalah King of Pentacles. Dan tema kali ini adalah di antara dua pilihan. Oke, mari kita mulai. Energi ini adalah energi umum, jadi belum tentu ini resonate karena ini adalah general reading. Jadi bisa saja semua zodiak masuk ke dalam pembacaan kartu ini. Semoga saja ini adalah readingan kalian yang tertarik. Dan langsung saja, di sini saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang membuat kamu itu bingung di sini. Mungkin kamu punya banyak pilihan, jadi kamu nggak tahu harus memilih yang mana. Atau mungkin di sini ada sebuah keputusan besar yang harus kamu ambil, jadi kamu masih ragu, belum yakin pilihan mana yang tepat untuk kamu. Misalnya, kalau ini tentang percintaan ataupun asmara, mungkin kamu mempunyai dua pilihan. Mungkin seorang mantan, atau orang baru, atau mungkin juga dua orang sekaligus yang berdealing dengan kalian. Jadi pada saat ini kamu belum bisa memilih yang mana yang terbaik dan cocok untuk kamu. Kalau ini adalah soal pekerjaan, mungkin kamu ditawari antara dua pekerjaan yang bagus, jadi kamu belum tahu kira-kira pekerjaan mana yang harus kamu pilih. Kalau kamu memang sudah punya pasangan, di sini aku melihat juga kalau kamu harus memilih di antara pasangan kamu ataupun orang lain. Karena aku melihat juga ada energi-energi orang ketiga. Namun kalau masalah keuangan adalah menurut pembacaan daripada kartu ini, kalau dalam segi finansial ataupun keuangan akan ada rezeki yang datang terhadap kamu. Akan ada pemasukan
Mungkin ada sesuatu hal yang tidak terduga yang akan kamu terima. Mungkin ada seseorang ataupun kerabat, saudara yang memberikan finansial terhadap kamu secara cuma-cuma ataupun karena imbal ataupun balas jasa terhadap kamu. Namun di sini ada juga kamu mendapati sebuah tawaran ataupun kerjasama di bidang bisnis. Namun untuk keuangan kali ini mungkin kamu memang mendapatkan sebuah kejutan dari seseorang. Entah itu kejutan dari siapa, namun ada seseorang yang memberikan sesuatu hal terhadap kamu, yaitu berupa finansial karena mungkin balas jasanya terhadap kamu. Dan energi-energi ini, untuk energi kamu bulan ini, untuk akhir dari bulan ini sepertinya ada energi yang sedikit tertutup. Aku melihat bahwa kamu tidak banyak bicara, sedikit berhati-hati karena sekarang kamu nggak mau terlalu gampang percaya terhadap orang. Mungkin dulu kamu pernah kecewa, pernah dibohongi, pernah dimanipulasi, dan pada akhirnya kamu sekarang lebih berwaspada terhadap seseorang yang ibaratkan mungkin menawarkan apapun terhadap kamu. Namun kamu saat ini lebih berhati-hati lagi untuk antisipasi karena kamu pada masa lalu sering sekali dimanfaatkan orang, dimanipulasi, dibohongi. Dan pada saat ini semuanya itu sebagai pembelajaran untuk kamu. Jadi tindakan-tindakan yang kamu ambil, kamu tidak gampang gegabah, tidak terburu-buru. Karena apapun yang sudah terjadi, seseorang yang sudah sering memanfaatkan kamu, sering memanipulasi sebagai pembelajaran untuk kamu. Jadi pada saat ini kamu waspada dan berhati-hati. Untuk kesehatan, di sini aku melihat dari diri kamu, mungkin pada saat ini kondisi badan kamu kurang fit karena mungkin kamu terlalu banyak pikiran, kamu terlalu banyak aktivitas di luar sana. Jadi kamu membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Dan mungkin bisa jadi kamu harus mengkonsumsi obat ataupun apa untuk menambah stamina dari tubuh kamu yang memang pada saat ini membutuhkan tenaga ekstra karena mungkin kecapean, kelelahan di dalam segala aktivitas kamu. Oke, mari kita lanjut tentang kisah percintaan kamu. Di sini aku melihat kamu lagi dekat dengan seseorang. Namun sayangnya seseorang ini dia belum bisa move on dari mantannya ataupun pasangan terdahulunya. Entah itu yang baik ataupun buruk, entah dia masih ingat sama mantan-mantannya karena masih sayang ataupun masih teringat masa lalu yang mungkin pernah ada di antara mereka. Jadi meskipun seseorang yang kamu dekati ataupun seseorang yang ingin mendekati kamu ini belum gagal move on, namun ada perasaan trauma yang jelas di dalam hatinya atau di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia merasakan bahwa bersama seseorang yang telah mungkin meninggalkannya, dia merasakan trauma. Namun di sisi lain pemikiran dia itu masih ada kepikiran tentang seseorang yang telah menjadi masa lalunya. Dan adapun sosok dari seseorang yang kamu dekati ataupun yang mendekati kamu ini sepertinya
dia sedikit-sedikit bercerita tentang mantannya, sedikit-sedikit bercerita tentang, mungkin kalau dia bertemu dengan kamu, dia sering, topik dari pembicaraan yang diutarakan, yang diomongkan adalah sedikit-sedikit adalah membicarakan tentang mantan, sedikit-sedikit membicarakan tentang masa lalu. Dan cerita-cerita itu menurutku adalah cerita yang kurang baik. Yang jelas dialah selalu mengungkit tentang mantan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau tiba-tiba berbicara tentang mantan ataupun tentang masa lalu dia, mungkin bisa jadi mereka masih ada sebuah komunikasi, meskipun komunikasi itu memang tidak sepenuhnya fokus terhadap seseorang yang menjadi mantan dia. Dan mungkin juga entah seseorang ini yang mendekati kamu ini ataupun menjadi pilihan kamu ini, dia pasti berharap sama seseorang yang telah menjadi masa lalu. Kalau kamu memang kenal bersama seseorang yang seperti ini, berarti seseorang ini memang belum tentu tulus untuk mencintai atau menyayangi kamu. Ataupun seseorang ini bilang sudah putus, ataupun seseorang ini sudah bilang dia tidak memiliki komitmen terhadap siapapun. Namun kamu harus waspada bahwa seseorang yang menjadi pilihan kamu ini adalah seseorang yang masih memiliki komitmen bersama seseorang yang lain. Dan kamu harus mencari tahu apakah dari seseorang ini, seseorang yang berdiling dengan kamu ini memang betul-betul sudah resmi tidak memiliki komitmen bersama orang lain, ataukah dia masih memiliki komitmen bersama orang lain. Takutnya pada akhirnya nanti seseorang yang kamu pilih ini akan menjadi hubungan yang toksik. Jadi saran saya, jangan terlalu baper dengan perasaan kamu sendiri dengan orang-orang seperti ini. Kalau misalnya mereka ini ingin mencari simpati terhadap kamu, datang dengan cerita-cerita sedih tentang mantan, ataupun cerita-cerita tentang masa lalu dia terhadap kamu, kamu harus tahu kalau ada orang lain yang masih berkoneksi dengan orang ini, membicarakan hal-hal yang mungkin ini adalah topik dari pembicaraan tentang sebuah masa lalu ataupun mantan. Jadi orang ini belum begitu move on terhadap masa lalu dia. Dan apabila kamu menemukan seseorang seperti ini, apalagi orang yang mungkin sedang berdiling dengan kamu atau berdekat dengan kamu, tentunya seseorang ini memang belum bisa move on terhadap pasangan yang terdahulu. Apabila kamu menanyakan terhadap seseorang ini, apakah benar kamu suka sama aku? Pasti jawaban dia adalah ya, tentu pastinya dia suka terhadap kamu. Makanya dia menceritakan segala sesuatu yang pernah dia alami. Namun bisa jadi seseorang yang menjadi pilihan kamu ini belum tentu tulus, karena dia masih belum bisa move on terhadap pasangannya, belum bisa melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi di antara mereka. Mungkin bisa jadi seseorang ini dekat dengan kamu, belum tentu orang ini tulus. Jadi kamu hanya seperti sebuah pelampiasan, sebagai hiburan, ataupun mungkin dia menganggap kamu sebagai teman. Mungkin bisa jadi kamu hanya dianggap sebagai teman curhat begitu. Namun saran dari kartu ini, lebih baik kalian itu berteman saja dan lebih memahami tentang karakter dan perilaku dari seseorang yang ingin kamu dekati ini. Karena takutnya seseorang ini memang sudah mempunyai pasangan, dan bisa jadi apabila mereka sudah memiliki komitmen,
komitmen, mereka sedang dalam sebuah masalah, dan di sini dia mencari sebuah pelampiasan ataupun mencari sebuah teman curhat, teman sharing. Dan seseorang ini mungkin sedang dalam ada masalah di dalam hubungan mereka. Dan seseorang yang kamu pilih di sini ada juga seseorang yang memang benar-benar sudah kamu amati dari dulu. Kamu sudah mengenal seseorang ini, dan seseorang ini pendiam. Dia tidak banyak bicara dan sering menutupi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari seseorang ini. Namun di sini aku melihat bahwa seseorang yang kamu dekati atau pilihan kamu ini adalah seseorang yang tegas. Dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat dewasa di sini. Jadi di sini ada dua pilihan. Seseorang yang kamu temui di sini, yang pertama adalah seseorang yang masih memiliki komitmen bersama seseorang yang lain, karena dia selalu menceritakan tentang masa lalu dia, tentang sesuatu yang telah dia lakukan pada masa bersama seseorang yang telah dia jumpai pada waktu itu. Dan di sini ada lagi seseorang yang memang dia sifatnya memang agak keras, namun dia selalu terbuka terhadap kamu. Apapun yang seseorang yang pernah dia temui, dia menceritakan hal-hal yang memang sekiranya pernah membuat dia luka, namun seseorang di sini dia sudah move on dengan pasangan. Ada energi meninggalkan. Jadi salah satu di antara seseorang yang kamu dekati adalah seseorang yang memang sudah move on terhadap pasangannya. Dia menginginkan bersama kamu adalah sebuah awal baru. Dan namun di sini ada beberapa energi yang mendekati kamu. Ada energi awal baru dan energi toksik, karena ada kartun The Devil di sini. Dan mereka memang tertarik terhadap kamu. Namun itu tadi, ada seseorang yang cuma manipulasi terhadap kamu, dan ada seseorang yang memang tulus terhadap kamu. Dan apabila kamu bisa menilai dan meneliti mana yang terbaik untuk kamu di antara beberapa pilihan ini, mungkin seseorang yang mempunyai energi positif di sini adalah mantan dari kamu. Jadi seseorang yang di sini yang mendekati kamu ataupun seseorang yang kamu pilih, seseorang yang memang betul-betul tulus tadi, mungkin bisa jadi ini adalah mantan kamu. Dan dia masih mempunyai harapan yang kuat terhadap kamu. Namun bisa juga energi ini terbalik. Bisa saja energi yang toksik adalah energi mantan kamu, dan energi yang bagus adalah energi dari pasangan baru ataupun seseorang yang baru. Dan aku melihat ada kebingungan di sini untuk kamu memilih mana yang terbaik untuk kamu. Jadi apakah di sini kamu lebih baik memfokuskan untuk finansial ataupun pekerjaan kamu terlebih dahulu? Karena di sini kamu bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk kamu, entah orang lama ataupun orang baru, karena dua-duanya menarik. Dua-duanya memiliki perasaan yang sama, namun kamu harus berhati-hati karena yang satu ada seseorang yang belum move on dari pasangannya. Dia masih sepertinya mendekati kamu, ataupun seseorang yang kamu dekati ini hanya mencari pelampiasan ataupun teman curhat, karena dia sering menceritakan masa lalu dia, menceritakan apa yang telah dia lakukan bersama pasangannya yang dulu. Dan itu menurutku
dia belum bisa move on terhadap pasangannya yang terdahulu dan mendekati kamu hanya sebagai pelampiasan. Dia mencari kawan, dia merasa kesepian. Jadi sekiranya mana yang bisa kamu pilih, semoga kamu mendapatkan pencerahan dari menyaksikan video ini. Karena banyak pilihan untuk kamu dan semoga kamu bisa memilih yang terbaik. Apabila memang kamu belum siap, fokuskan saja dengan pekerjaan kamu, dengan finansial kamu, agar finansial kamu lebih baik, dan untuk menata ataupun kembangkan dulu bakat-bakat kamu yang ada, agar pentakel-pentakel yang ingin kamu capai itu bisa kamu capai. Dan apabila kamu bimbang di antara pilihan ini, lebih baik fokuskan saja dengan pekerjaan atau fokuskan saja dengan finansial kamu terlebih dahulu. Oke, kiranya ini saja readingan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan sampai ketemu lagi di readingan berikutnya, dan salam.